strangely dim in the light of His glory and grace. Turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave His life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to Turn your eyes to the morning and see Christ the Lion away. What a glorious dawn! Fear of death is gone, for we carry His life in our veins. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Turn your eyes to the heavens. Our King will return for His own. Every knee will bow, every tongue will shout, all glory to Jesus alone. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you. Oh Jesus, we turn our eyes to you. I see the stars
sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think that God is Son, not sparing, sent him to die, I scarce can take it in, that on the cross, my burden gladly bearing, he bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou When Christ shall come with shouts of acclamation and lead me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow with humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to
Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang beribadah online di rumah. Sungguh kita mengucap syukur jika hari ini sekali lagi kita boleh dikasih kesempatan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Seperti ayat panggilan beribadah kita pagi hari ini terambil di dalam Mazmur pasal ke-86 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari sama-sama kita mau menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Untuk pengorbanan, untuk pengampunan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang selalu baru bagi setiap kita. Sama-sama kita angkat pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kita bangkit berdiri. Kita katakan sekali lagi, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Syukur-Mu di hadapan Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
setia-Mu tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan jika hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Inilah setiap kami anak-anak-Mu berdiri di hadapan Engkau Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau. Biarlah ibadah kami pada hari ini Tuhan boleh sungguh-sungguh menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika setiap hari kita masih boleh merasakan anugerah daripada Tuhan, sekali lagi itu bukan karena usaha kita, tapi semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Hanya anugerah dari Tuhan. Mari dengan penuh sukacita kita sama-sama angkat pujian. Perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Sekali lagi kita mau katakan bukan karena usaha kami dan bukan karena perbuatan kita, tapi semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu, kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan, nyatalah karya-Mu di dalamku, nyatalah karya-Mu di dalamku. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive in Jesus, we're alive.
silakan untuk duduk kembali. Sungguh kita mengucap syukur buat anugerah yang Tuhan selalu berikan bagi kita. Mari saat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, sama-sama saya mau mengajak setiap kita untuk kembali merenungkan. Mungkin sepanjang seminggu ini, betapa sering kita sudah mendukakan hati Tuhan. Melalui pikiran kita, melalui perbuatan kita, ataupun perkataan kita. Tapi kita bersyukur, sebab kita punya Allah yang begitu mengasihi kita. Dia selalu memberikan kesempatan bagi kita. Mari biar sambil pujian ini dinyanyikan, saya mengundang setiap kita untuk mengambil sikap doa. Mari kita kembali merenungkan betapa sering kita mendukakan hati Tuhan, tetapi begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita. Mari pujian ini dinyanyikan, mari kita berdoa dan mengambil komitmen secara pribadi di hadapan Tuhan. Mari kita akui di hadapan Dia. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat sungguh menyia-nyiakan kepercayaan-Mu terhadapku, Tuhan. Mari saya undang setiap kita sama-sama angkat pujian ini. Kau berikan kesempatan. Kau berikan kesempatan untuk belajar dari kesalahanku di masa yang telah lalu. Kau berikan ku iman untuk mencoba lagi sampai ku jadi sempurna seperti-Mu. Meskipun ku jatuh berulang kali, namun oleh kasih-Mu ku bangkit kembali. Ku tak dapat
bersama ajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh hati, kita akan meskipun ku jatuh berulang kali. Meskipun ku Seringkali Tuhan, tidak sebesar itu kami mengasihi-Mu. Kalau Engkau mengasihi orang-orang di sekitar kami Tuhan, kami lebih lagi kami tidak seperti itu mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan ketika Engkau memelihara segala ciptaan ini Tuhan, kami juga tidak seperti-Mu Tuhan memelihara alam di sekitar kami. Bahkan kami mengeksploitasinya. Ketika Engkau menyatakan kemuliaan-Mu dan menyatakan bukti dan kuasa-Mu, kehadiran-Mu di sekitar kami, melalui seluruh peristiwa yang ada di sekitar kami. Bahkan kalau boleh dibilang Tuhan itu tidak bisa kami sangkali. Tapi sekali lagi Tuhan, kami menyangkali semua itu. Kami meragukan Engkau Tuhan. Kami mau mendapatkan jawaban di luar Engkau Tuhan. Kami mau berdiri di atas kebenaran kami. Kami bukan mencari kebenaran-Mu, tetapi kami justru mencari pembenaran kami. Ampuni kami Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam akal kami, dalam perasaan, sikap, kata-kata, tindakan, pemberontakan-pemberontakan kami itu Tuhan, ampuni kami. Kami bahkan tidak kudus di dalam motivasi kami, di dalam emosi kami, di dalam kecenderungan kami Tuhan. Kami menggunakan segala yang Tuhan sudah berikan ini secara berlimpah dengan sia-sia. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami tahu Tuhan ketika kami datang kepadamu, Engkau senantiasa menerima kami. Engkau menyucikan kami sekali lagi Tuhan, bahkan Engkau menguatkan kami, mengempower kami lagi Tuhan, untuk berjalan dengan tegak di dalam kasih karunia-Mu. Memberi jawab bagi diri kami, bagi dunia ini Tuhan, yang sedang ragu-ragu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Bapak Ibu, bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad, kita mengakui pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara dipersilahkan untuk duduk kembali. Sungguh ketika kita mengingat begitu besar kasih Tuhan bagi setiap kita, kita mau sama-sama katakan bahwa tiada Allah yang seperti Engkau. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu baik adanya. Sebab Dia Allah, Sang Penulis hidup kita. Bila pujian ini boleh mempersiapkan hati kita masuk ke dalam firman Tuhan. Anugerah
Mari teman-teman kita masuk di dalam doa. Biarlah Engkau Tuhan, Tuhan yang begitu besar, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang berkuasa atas segenap hidup kami. Engkau yang hadir memimpin kami Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu menyapa setiap kami dan bawa hati kami, hati yang sungguh-sungguh berakar dalam di dalam iman kepada Engkau. Karena itu Tuhan, pimpinlah kami Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini di dalam kebenaran firman-Mu sekali lagi meneguhkan iman kami. Berbicaralah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi teman-teman. Ya. Senang sekali ini jadi bulan Oktober kita bisa mulai lagi ya onset. Dan sungguh kita terus harus berdoa berharap supaya Tuhan itu bekerja. Covid ini semakin melandai sehingga kita terus boleh berjumpa satu dengan yang lain. Kita boleh saling bersekutu, saling menyapa. Kalau selama ini cuma lewat layar kaca aja, sekarang kita bisa boleh bertatap muka. Nah, bulan Oktober ini adalah bulan reformasi, dan bulan reformasi kita akan belajar satu hal yang penting, yaitu sola scriptura, hanya oleh firman. Jadi firman Tuhan sebagai satu fondasi yang penting di dalam iman kita ya teman-teman ya. Nah, pada minggu ini kita bicara satu aspek, yaitu Bible and Science ya, Bible and Science. Mungkin kita berpikir hubungannya apa gitu ya, Bible Science sama kehidupan kita. Tetapi saya menyadari begini teman-teman, ini satu pergumulan yang tidak mudah bagi generasi kalian. Nanti kalian punya anak-anak lebih sulit lagi karena tantangan dari orang-orang yang gak percaya Tuhan, yang terus menyerang, yang mengklaim dirinya ya, orang yang mendasarkan pandangan hidup mereka berdasarkan sains adalah sebagai kebenaran yang mutlak, bahkan di atas firman Tuhan. Maka nanti kita mendapati di YouTube itu orang-orang ateis yang gak percaya Allah itu ada, dan mereka berkata ateis itu identik dengan apa? Sains. Dan kemudian mereka mencoba menyajikan, memperlihatkan kepada kita bahwa Alkitab kita itu tidak didasarkan dan tidak bisa kemudian dijelaskan secara sains, tidak masuk akal, bahkan bertentangan dengan sains. Ini satu hal yang kalian hadapi. Kamu buka YouTube, begitu banyak serangan-serangan terhadap iman Kristen. Maka hari ini sengaja dipilih topik ini supaya kita kemudian coba menggumuli ini. Jangan begini loh, kita cuma punya berpikir, oh aku percaya Yesus, aku percaya Alkitab, aku percaya Allah, terus pokoknya percaya. Gak bisa. Engkau harus bisa mempresentasikan imanmu. Engkau harus bisa menjawab imanmu. Ketika ada orang yang tidak setuju, ketika ada orang yang mempertanyakan iman kita harus bisa mempresentasikan iman kita dengan baik. Bukan iman Kristen itu pokoknya begini, pokoknya begitu. Kita diketawain orang. Ya. Nah pagi hari ini kita akan belajar topik ini ya teman-teman. Tantangan juga mungkin bagi teman-teman yang sudah menikah, punya anak-anakmu menghadapi masa-masa yang sulit. Dulu mungkin kita berpikir, waktu generasi saya, karena bukan dunia digital generasi saya, maka kemudian nggak terlalu lah, paling orang baca-baca buku, dan itu belum tentu masuk Indonesia, belum tentu banyak beredar dan sebagainya. Tetapi kita hidup sekarang dalam dunia digital ya. Engkau buka IG itu nampak semua. Engkau buka YouTube muncul semua itu. Dan serangan terhadap iman Kristen begitu luar biasa. Dan ini juga panggilan kita yang sudah menikah, punya anak masih kecil, engkau harus siap untuk memberi jawaban, menolong anak-anak menghadapi ini. Dan saya tahu banyak di antara kalian ya, seusia kalian sekolah luar negeri, belajar sains di sana, goncang imannya, goncang. Ya, karena bingung. Ini bagaimana cara menjawab? Alkitab kita itu sungguh benar. Alkitab kita sungguh bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan.
Mari kita melihat beberapa bagian firman Tuhan ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ibrani 1 ayat 2. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Maka teman-teman, di masa kini statement Alkitab ini bahwa alam semesta, dunia ini dijadikan oleh Allah, itu menjadi sesuatu yang kemudian sangat tidak mudah diterima. Makanya kemudian serangan terhadap iman Kristen ya dari orang-orang ateis yang dia berkata enggak sesuai dengan Alkitab. Enggak sesuai dengan teori evolusi. Ya, karena evolusi mengatakan bahwa dunia ini terjadi semuanya secara kebetulan. Enggak sesuai dengan teori Big Bang. Ya, kalau kalian baca tahu Stephen Hawking? Tahu ya, banyakan kalian tahu Stephen Hawking ya, seorang yang sangat jenius sekali. Dia seorang fisikawan teoritis ya. Dia enggak masuk lab tapi dia teori-teorinya dia sangat jenius sekali, dia bisa menggambarkan seluruh alam semesta ini dan dia berkata ini seluruh alam semesta itu terjadi dari Big Bang. Ya, tiba-tiba ada sebuah ledakan besar dan dia berkata Allah itu tidak sempat. Karena terlalu cepat Big Bang itu Allah nggak sempat membuat Big Bang. Jadi sebenarnya Big Bang ini nggak ada yang ciptakan, terjadi dengan sendirinya. Wow, saudara ya. Dan itu Stephen Hawking yang sangat jenius, itu sampai orang begitu percaya dengan teorinya, dan banyak di antara mereka yang dipengaruhi menjadi ateis. Karena Stephen Hawking nggak percaya ya, nggak percaya kalau Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka dia berkata Alkitab ini bohong, Alkitab itu nggak bisa dipercayai, saudara ya. Maka kita mendapati begini, pandangan-pandangan orang ateis itu kemudian menyerang Alkitab kita. Dan kalau Alkitab itu diserang dan dibuktikan salah, maka seluruh iman Kristen itu hancur. Karena seluruh iman kita itu didasarkan pada apa? Pada Alkitab, saudara. Seluruh ajaran Kristen itu dari mana? Dari Alkitab. Nah kalau Alkitabnya salah, maka seluruh ajaranmu adalah keliru. Nggak bisa didasari dan tidak bisa disandari kebenarannya. Maka inilah yang kemudian kita harus menjawab. Ya. Karena ini konsep orang ateis yang berpikir dan berkata bahwa alam semesta ini tidak diciptakan oleh Allah, melainkan terjadi secara kebetulan dan terjadi dengan sendirinya. Ini yang selalu mereka katakan. Ini teori sains ini. Mereka berkata teori sains itu, teori sains ini, teori sains itu. Mereka mencoba memaparkan semuanya, saudara ya. Tetapi pertanyaannya benar nggak sih? Benar nggak Alkitab itu bertentangan dengan sains? Benar nggak? Menurut kalian gimana teman-teman? Ini menjadi sesuatu yang kemudian kita harus gumulkan baik-baik. Jangan jadi orang Kristen cuma apa? Pokoknya. Nggak ada pokoknya saudara. Kita harus di tengah-tengah zaman yang boleh dikatakan ada orang yang ngomong begini. Kita hidup di zaman yang disebut sebagai scientific world. Scientific world. Dunia saintifik. Seluruh sains pada zaman ini begitu dahsyat sekali mengalami satu perkembangan. Dan kekristenan kemudian dipertanyakan. Ya, dipertanyakan. Nah, disitulah kemudian banyak orang-orang Kristen karena dia tidak tahu imannya sendiri pokoknya, maka tidak bisa jawab, goncang imannya saudara ya. Nah, ini yang perlu kita kemudian kembali belajar. Nah, seorang filsuf Kristen yang sangat hebat, dia mendapatkan 2 penghargaan besar di Amerika. Saya lupa, yang salah satunya itu Templeton Prize, ya penghargaan. Diakui oleh dunia, dia mengajar sebagai profesor di Calvin Theological Seminary. Seorang filsuf yang sangat hebat sekali. Saya mencoba membaca bukunya, itu tentang penderitaan di dalam bahasa filsafat. Saya nggak ngerti, saudara. Rumit sekali, pikirannya dalam sekali, begitu ya. Sulit sekali, tapi memang dia pinter, itu memang sangat pinter sekali ya orangnya.
Dan dia berkata begini, ada dua tesis yang dia ingin ngomong. Yang pertama, dugaan terjadinya konflik antara sains dan teisme. Teisme itu ya kita ini teisme, ya kekristenan ini salah satu teisme yang percaya Allah dan Allah yang menciptakan alam semesta. Yang itu seperti Alkitab menyatakan, ya. Dugaan antara sains dan teisme atau sains dengan Alkitab adalah dugaan yang dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah keharmonisan di antara sains dan teisme atau di antara sains dan Alkitab. Ini statement dia. Orang mengira bahwa Alkitab dengan sains itu konflik, tetapi sebenarnya harmonis. Statement yang kedua yang dia berikan adalah dugaan atau pendapat yang mengatakan bahwa terjadinya keharmonisan antara sains dan ateisme itu adalah dugaan yang dangkal sebenarnya. Ya, adalah pendapat, ada pikiran yang dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah konflik antara sains dan ateisme. Orang ateis selalu mengklaim kami berdasarkan ilmu pengetahuan, kami berdasarkan ilmu pengetahuan. Tetapi sebenarnya yang kelihatan selaras, harmonis, sebenarnya bertentangan satu dengan yang lain. Buktinya apa? Buktinya apa? Ini menjadi satu hal yang kemudian kalau statement harus kemudian kita melihat bukti-buktinya. Nah, saya tidak memaparkan teori ini, teori itu, saudara. Saya sendiri nggak nguasain teori. Tapi saya ingin memakai pendapat para saintis dan kebanyakan mereka adalah pemenang hadiah Nobel. Saudara tahu ya pemenang hadiah Nobel ya. Nobel Prize itu adalah penghargaan tertinggi yang diberikan oleh dunia kepada seseorang dalam bidangnya. Ya. Itu kalau orang dapat Nobel itu top. Ya, paling top. Dan tidak sembarangan orang bisa mendapatkan Nobel. Dari puluhan ribu orang, mungkin dari jutaan saintis, dari jutaan berbagai macam orang itu kemudian cuma beberapa orang yang bisa memenangkan hadiah Nobel. Nah, saya ingin memberikan berdasarkan itu. Nah, dugaan terjadinya konflik antara sains dan teisme adalah dugaan yang dangkal, adalah pendapat yang dangkal. Yang terjadi sebenarnya adalah harmonis antara sains dan Alkitab. Ya, sains dan Alkitab atau sains dan teisme. Buktinya, hal yang paling gampang kita lihat apa, saudara? Perhatikan. Galileo, tahu ya Galileo ya. Kepler itu yang menemukan bumi ini bukan gepeng bunder. Yang orang dulu pikir apa, kalau kita naik perahu tiba-tiba sampai ujung jatuh. Ternyata mereka yang menemukan enggak, bumi ini adalah bulat. Ya, bulat. Terus orang gereja pada itu kesalahan gereja ya. Pada abad pertengahan berkata bahwa matahari, planet-planet itu di tata surya mengelilingi bumi sebagai pusat. Ternyata Galileo dan Kepler yang menemukan bukan. Itu yang menjadi pusat matahari, bumi dan planet-planet lain yang mengelilingi matahari. Ya, itu diakui sampai sekarang kan teorinya ya. Newton, tahu Newton kan? Penemu teori apa? Kalian SMA kalau belajar ini pas SMP udah diajarin ya. Penemu teori apa? Gravitasi. Euler, saya nggak tahu Euler penemu apa. Tapi yang saya tahu Clerk Maxwell, penemu teori kuantum. Ya, istilah kuantum pasti kamu sudah familiar. Ya, yang sampai kemudian dipakai bukan cuma sains, nanti di dalam bisnis, dalam apa itu teori kuantum macam-macam begitu ya. Yang sekarang juga teori kuantum ini dipakai mau nanti bikin komputer, bukan komputer biasa lagi, tapi komputer kuantum. Ya, yang katanya kalau sekarang ini orang menambang Bitcoin itu perlu banyak apa? Peralatan komputer yang begitu banyak. Nanti cuma satu komputer kuantum itu semua kalkulasi matematika selesai dalam waktu yang singkat. Ya, jadi semua itu akan bubrah semua nanti ya, penambang-penambang dan sebagainya. Ini Clerk Maxwell, Galileo, Kepler, Newton, Euler. Ini ternyata orang-orang yang percaya Tuhan. Adalah orang-orang Kristen yang percaya Alkitab. Kalau ternyata Alkitab, kekristenan, iman Kristen itu bertentangan dengan sains, nggak mungkin dong orang-orang ini
kemudian percaya Tuhan. Tapi ternyata penemu-penemu hebat ini orang yang percaya Tuhan, yang percaya kepada Alkitab. Unik ya, teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang terjadi apa? Nggak ada kok sebenarnya pertentangan antara sains dengan iman Kristen. Coba perhatikan. Tahun 1900 sampai tahun 2000, itu 60% peraih hadiah Nobel, bayangin. 60% peraih hadiah Nobel adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Adalah orang-orang yang percaya Tuhan. Saudara bisa bayangkan ya, kalau ternyata memang teisme, Alkitab, iman Kristen itu bertentangan dengan sains, gak mungkin dong. Itu muncul saintis-saintis yang menang hadiah Nobel. Pastinya kan kemudian logikanya semua peraih Nobel harusnya orang-orang gak percaya Tuhan. Tapi ternyata enggak. Ternyata orang-orang percaya Tuhan. Bahkan sampai sekarang banyak peraih-peraih Nobel itu orang yang cinta Tuhan luar biasa. Ya. Nanti saya sebutkan di bagian belakang itu satu tokoh Sir Roger, siapa itu lupa namanya itu tahun meraih Nobel kalau nggak salah 2020 di dalam penelitian tentang lubang hitam. Ya, nanti dia yang mengkritik teorinya Stephen Hawking. Nah, saudara, persoalannya di mana? Sebenarnya persoalan bukan antara sains versus Alkitab, bukan. Ya, bukan. Persoalannya sebenarnya kemudian begini, persoalannya adalah di sudut pandang. Ya. Ternyata unik, peraih Nobel Fisika, seorang yang bernama Charles Townes, itu seorang Kristen anak Tuhan, dengan Steven Weinberg, itu seorang yang ateis. Dua-duanya menang Nobel. Nah persoalannya kan bukan, ateis itu pasti saintis, sesuai dengan sains, atau Kristen nggak sesuai sains. Enggak, ternyata banyak orang Kristen yang pegang iman Kristennya dengan sungguh-sungguh percaya Alkitab firman Tuhan. Itu saintis pemenang hadiah Nobel, saudara. Persoalannya bukan di sains versus Alkitab, tapi lebih kepada worldview, cara pandang. Antara teisme dengan ateisme, bukan antara teisme dengan sains. Ya, atau Alkitab dengan sains, tapi persoalan antara apa? Teisme, iman Kristen atau Alkitab versus ateisme, persoalan di situ. Dan memang begini loh, orang yang nggak percaya Tuhan waktu dia melihat sains semuanya apa? Untuk melawan Tuhan. Karena dia nggak percaya Tuhan kan. Tapi kita yang percaya Tuhan waktu belajar sains, anak-anak Tuhan yang belajar sains sampai luar biasa, dia pakai sains itu untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi bukan persoalannya di Alkitab pasti bertentangan dengan sains, enggak. Bahkan perhatikan Albert Einstein, ya, ini statement dari Albert Einstein, kalian pasti tahu kan? Kalau nggak tahu, ngulang lagi sekolahnya gitu ya. Einstein ngomong gini, sains hanya diciptakan oleh mereka yang sepenuhnya diilhami atau didorong dengan cita-cita untuk menemukan kebenaran, pemahaman atau pengertian. Nah, sumber dari keinginan untuk menemukan kebenaran itu, ya, saya kalau ngikuti bahasa kakunya susah kadang gitu ya. Sumber dari perasaan ingin menemukan kebenaran itu keluar atau memancar dari lingkungan agama. Justru keluar dari mana? Dari orang-orang yang percaya Tuhan. Unik ya. Di sanalah iman terhadap kemungkinan keberadaan keteraturan, sebuah sistem yang teratur yang begitu luar biasa itu, yang kemudian diakui secara sah, ya, itu masuk akal. Itu adalah hal yang bisa dimengerti oleh akal. Justru sains itu lahir dari mana? Dari orang-orang yang percaya Tuhan. Dari kesadaran bahwa Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Ya. Kemudian si Einstein cuma ngomong begini, saudara. Saya nggak bisa ngerti kalau seorang yang dikatakan ilmuwan sejati itu kemudian bisa muncul tanpa iman yang besar terhadap Tuhan. Ya. Nggak ada.
dengan kata lain Einstein ngomong, semua ilmuwan yang sejati itu muncul karena iman mereka terhadap Tuhan. Maka boleh digambarkan begini, Einstein kalau gambaran yang dimaksudkan Einstein begini. Sains tanpa agama adalah timpang, lemah, bahkan lumpuh. Ya. Tetapi agama tanpa sains adalah buta. Jadi dua-duanya itu saling harmonis begitu loh. Iman harus kita selaras dengan sains, bisa dijawab gitu loh saudara ya. Bukan berarti Alkitab buku sains, hati-hati saya nggak ngomong begitu ya. Sebaliknya sains tanpa iman kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, itu sains adalah lumpuh saudara. Timpang, tak berdaya. Ini Einstein yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong ya. Makanya ini menjadi satu hal yang unik saudara. Kalau orang ngomong, oh ternyata Alkitab iman Kristen itu bertentangan dengan sains, itu keliru. Orang-orang tokoh-tokoh saintis sendiri ngomong enggak, justru sains itu bisa tumbuh justru dalam iman. Di dalam iman Kristen, di dalam iman kepada firman Tuhan. Adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Makanya kemudian kita juga di dalam iman kita bukan sekedar pokoknya. Saudara, engkau belajar kebenaran, engkau harus mengerti dengan dalam. Engkau harus menjadi orang yang kritis. Bukan pokoknya saya ke gereja. Pokoknya percaya Yesus. Bukan itu yang Tuhan mau. Engkau harus ngerti kenapa engkau percaya Yesus. Jangan-jangan ternyata engkau sebenarnya nggak percaya Yesus. Engkau harus jawab itu. Ada banyak hal kemudian di dalam iman Kristen yang orang anggap itu tidak masuk akal, sebenarnya sangat masuk akal. Contohnya apa, teman-teman? Yesus lahir dari anak darah Maria. Maria tidak pernah melakukan hubungan seks dengan seorang laki-laki. Dia belum menikah, betul-betul masih perawan, bisa hamil. Masuk akal nggak? Menurut kalian masuk akal nggak, teman-teman? Masuk akal loh. Memang secara logika seakan-akan ngomong, sel telur bisa dibuahi kalau berjumpa dengan apa? Sperma, betul nggak? Baru terjadi pembuahan. Tapi bisa nggak sel telur tanpa sel sperma bisa terjadi pembuahan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Maka tahun berapa itu saya lupa, tahun 2000-an berapa gitu ya, ilmuwan melakukan percobaan terhadap seekor domba bernama Dolly. Nah, nanti kemudian istilahnya kemudian kita kenal dengan apa? Cloning. Itu sel telur dari Dolly, domba Dolly, betina. Kemudian untuk terjadi pembuahan, diambil sel bagian tubuh dari Dolly itu direkayasa, ditembakkan dalam sel telur itu terjadi pembuahan. Bukan sel sperma dari domba jantan, unik loh. Dan terjadi domba Dolly ini hamil dan ngelahirin anak yang kemudian identik dengan ibunya. Terjadi cloning. Saya bukan ngomong Yesus itu hasil cloningan ya, hati-hati ya. Saya nggak ngomong itu, teman-teman jangan salah ngerti. Poin saya begini loh. Kalau manusia bisa buat bahwa sel telur itu bisa terjadi pembuahan tanpa berjumpa dengan sel sperma, kalau manusia bisa buat itu, apalagi Tuhan. Apa sulitnya bagi Tuhan membuat seperti itu? Masuk akal nggak iman kita? Masuk akal loh. Saya itu banyak menggumuli hal-hal seperti ini teman-teman. Ya, kita harus mulai berpikir. Benar, iman kita ini iman yang masuk akal, bukan iman yang nggak masuk akal. Ya memang ada kadang-kadang mujizat-mujizat terjadi, tetapi bukan berarti begini loh. Mungkin ada dua kemungkinan. Memang itu melampaui pikiran kita, melampaui hukum alam, atau kemungkinan sebenarnya itu tidak melanggar hukum alam, cuma kita nggak tahu mekanismenya, belum tahu, bisa jadi begitu ya teman-teman ya. Makanya kita ini jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen bodoh-bodoh di dalam iman kita, ya. Engkau harus belajar baik-baik. Kalau enggak, engkau akan digoncangkan dengan banyak hal dalam dunia ini. Nah, ini
seorang bernama John Lennox, kemudian dia memberikan satu ilustrasi begini. Apa itu air mendidih? Apa itu air mendidih? Bisa dijelaskan dalam dua sisi. Pertama dari sisi sains. Dari sisi sains itu kau bisa jelaskan apa? Oh, itu ada kalor panas. Kemudian ada medium yang bisa mengantarkan panas, yaitu panci. Kemudian air itu dimasukkan ketika semakin panas mediumnya, air juga ikut apa? Molekul-molekulnya, kemudian apa? Karena panas itu memuai. Maka ketika terjadi pemuaian, sebagian memuai, sebagian masih belum memuai, maka disitulah muncul gelembung, yang kemudian kita sebut sebagai apa? Mendidih. Ya, ketika cair itu sebagian mulai menjadi gas, nah itu sebagian yang masih belum itu, maka terjadi gelembung-gelembung, maka itu mendidih. Itu secara sains, secara hukum fisika, ya. Tapi juga kita bisa jelaskan apa? Secara sederhana, secara personal apa? Air itu ya memasak kan gitu ya. Ya air mendidih ya. Itu karena dipanasi. Ya. Air mendidih untuk apa? Untuk bikin teh, untuk bikin kopi. Ya. Untuk mandi, kalau kalian rumah nggak punya water heater ya toh. Itu bahasa sehari-hari. Bertentangan nggak dua statement ini? Dua penjelasan ini nggak bertentangan kan? Ya, saya percaya setiap saintis nggak mungkin suruh istrinya begini. Tolong istriku, ada panas, ada medium perantara, nanti molekul-molekul air itu merenggang dan yang cair mulai menjadi gas. Apakah kalau kita mau ngomong tolong masakin, nanti kalian sama mama tolong ya, masakin itu ya. Ada panas api, nanti merambat di mediumnya, nanti airnya itu molekul-molekulnya memuai. Mamamu bingung nggak? Terus mamamu ngomong sama kamu gimana? Orang gila ini. Saintis aja nggak ngomong begitu, saudara. Itu kan bahasa sehari-hari. Dan nggak perlu, kemudian itu nggak, kalau ngomong air mendidih, air yang keluar gelembung-gelembungnya karena dipanasin, itu kan bukan berarti tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan kan. Orang saintis juga nggak ngomong setiap hari dengan bahasa sains kan. Coba kalau kita ngelihat, ngomong, wih pesawat terbang di atas langit. Ya, sesuai nggak dengan sains? Ya nggak bertentangan. Kalau kita maksain, oh itu salah, harus sains. Cara menjelaskannya gimana ya? Saya berdiri di sini, ini sisi apa kita? Sisi barat atau sisi timur? Timur. Ya. Saya atasnya, saya katakannya kalau saya di utara lah, gambaran saya di utara, sisi atas saya di situ. Orang yang tinggal di selatan gimana? Kan bulatan bumi ini, saya di sini. Orang yang di sini atasnya di mana? Bagi dia melihat atas itu di mana? Di langit. Di sono. Beda nggak atasnya? Ngerti nggak teman-teman? Maka kalau engkau pakai istilah tenis, ya lucu gitu loh. Ya nggak apa-apa, itu saya melihat pesawat terbang di atas langit, di atas. Ya nggak salah dengan sains kan. Itu bahasa sehari-hari. Kadang-kadang kita hidup itu orang-orang sangat konyol gitu loh. Padahal mereka sendiri nggak memakai bahasa-bahasa sains dalam keseharian, ya. Sebenarnya kalau kita lihat tadi, ya nggak ada pertentangan apa-apa antara Alkitab dengan sains, nggak ada pertentangan. Justru itu harmonis kok. Ya. Nah, statement yang kedua, dugaan terjadinya keharmonisan antara sains dan ateisme adalah dugaan yang dangkal. Yang sebenarnya terjadi adalah konflik di antara keduanya. Kita lihat konfliknya di mana. Buktinya apa? Saudara perhatikan, George Klein, ya, George Klein, seorang profesor biologi yang meraih begitu banyak penghargaan. Ya, saudara, dia meraih begitu banyak penghargaan dalam bidang sains. Dia berkata begini, saya bukan seorang agnostik, saya adalah seorang ateis. Beda ya, agnostik itu tahu Allah ada, tapi siapa saya nggak tahu dan saya nggak mau pikirin. Ya.
ateis, Allah itu tidak ada. Ya, maka dia berkata begini, George Glenn, sikap saya ini bukan didasarkan pada sains, ya, tetapi lebih kepada iman. Ketiadaan pencipta, ketidakadaan Allah, itu adalah iman masa kecil saya. Dan sampai kepercayaan saya sampai dewasa, kepercayaan yang tidak tergoyahkan dan kudus. Loh, ini seorang saintis yang ateis, yang ngomong apa? Loh, iman ateis saya, yang saya tidak percaya Allah itu bukan didasarkan pada sains, itu didasarkan pada iman. Saudara, ini orang ateis sendiri ngomong begitu, saudara. Ya. Nah, kita ngomong teori evolusi, tahu nggak saudara? Charles Darwin sendiri meragukan teorinya. Tapi orang-orang ateis itu, wow ini teori yang paling benar dan sebagainya. Charles Darwin, tahu ya Charles Darwin, penemu teori evolusi sendiri. Dia adalah penemu teori evolusi. Dia ngomong gini, tetapi kemudian dengan saya, keraguan yang mengerikan selalu muncul. Apakah keyakinan bahwa pikiran manusia yang berkembang atau berasal dari pikiran binatang yang lebih rendah itu, apakah pemikiran itu memiliki nilai ataukah bisa dipercaya enggak? Dia sendiri meragukan loh. Kan teori dia kan apa? Itu dari binatang yang lebih rendah berkembang menjadi makhluk yang lebih kompleks, lebih tinggi, nanti berkembang lagi sampai puncaknya manusia. Di bawah manusia adalah monyet. Ya saudara ya. Maka dia sendiri menanyakan, apakah manusia itu pikirannya berasal dari pikiran monyet? Rasanya enggak, kayaknya kalau dia sendiri meragukan, ini sesuatu hal yang masuk akal enggak sih? Dia sendiri bertanya loh saudara ya. Apakah orang bisa mempercayai pandangan seperti ini? Dia sendiri meragukan. Ya. Stephen Hawking, ini seorang yang saya tadi sebut. Seorang yang kalian tahu, seorang yang sangat jenius luar biasa. Dia berkata begini, Stephen Hawking ini nggak percaya Tuhan ya. Pada skala dari seluruh alam semesta, energi positif dari materi dapat diimbangi oleh energi negatif dari sebuah gravitasi, ya, dari gravitasi. Maka di sana tidak ada batasan atas penciptaan dari seluruh alam semesta, karena di sana ada sebuah hukum gravitasi. Alam semesta dapat dan menciptakan dirinya sendiri dari ketiadaan. Saudara, kelihatannya ini, dia mempresentasikan luar biasa, ya. Tapi yang unik waktu dia berkata, terjadi dari ketiadaan, itu sangat nggak masuk akal. Saudara, kalau dari nothing jadi something dengan sendirinya, secara logika ini satu lompatan yang sulit untuk diterima oleh akal. Sesuatu terjadi kalau ada yang menciptakan, itu baru bisa terjadi ya. Tapi dari nothing, dari yang tidak ada menjadi ada, itu terjadi dengan sendirinya. Saudara, itu adalah lompatan iman yang sebenarnya sulit diterima oleh akal. Maka rekan kerja dari Stephen Hawking, rekan kerjanya, Don Page, dan unik, Don Page ini seorang anak Tuhan yang percaya Tuhan. Ya, ini rekan kerja dari Stephen Hawking. Mereka bekerja sama meneliti akan teori-teori Stephen Hawking. Ya. Sekalipun M-teori sudah diformulasikan secara penuh, Don Page berkata, sekalipun itu sudah diformulasikan secara penuh, walaupun realitanya masih belum, ya. Dan sekalipun teori itu betul, ya. Tetapi sekarang realitanya masih belum. Hal itu tidak menyatakan bahwa Allah tidak menciptakan alam semesta. Hawking ngomong teori Big Bang. Alam semesta terjadi sebuah ledakan yang dahsyat sekali. Baru kemudian terjadi gas dan sebagainya, mulai terjadi planet-planet, matahari, bintang dan sebagainya. Terjadi nebula dan sebagainya. Teori ini Big Bang oke. Don Page ngomong, tapi ini tidak menghilangkan bahwa ini terjadi dengan sendirinya. Don Page mengatakan bahwa ada yang menciptakan. Beda ya ternyata ya, walaupun ini rekan kerja teori yang sama, tetapi berbeda di dalam konklusi apakah ada pencipta atau tidak pencipta. Stephen Hawking ngomong tidak ada yang menciptakan. Don Page yang bekerja sama dengan Stephen Hawking
mengerjakan teori yang sama. Dia ngomong, ada pencipta. Sir Roger Penrose, peraih Nobel Fisika. Ini kalau nggak salah tahun 2020 dia dapat. Coba lihat nanti di Wikipedia ya. Dicari di Google. Ya. Ini peraih Nobel Fisika dalam bidang itu apa? Lubang hitam. Ternyata penelitian yang sama juga dilakukan oleh siapa? Stephen Hawking. Dan ini Sir Roger Penrose ini malah sudah mendapatkan Nobel Fisika untuk bidang lubang hitam, penelitian lubang hitam. Dan dia berkata tentang teorinya Stephen Hawking atau bukunya Stephen Hawking ya, yang menjelaskan tentang teorinya. Sir Roger Penrose ini berkata, buku itu sedikit menyesatkan. Itu memberi kesan, seakan-akan memberi kesan tentang sebuah teori yang menjelaskan segala sesuatu. Tetapi sebenarnya teorinya Stephen Hawking itu enggak demikian adanya. Bahkan itu perkataan yang lebih keras lagi, bahkan itu bukan sebuah teori sains. Bahkan itu bukan sebuah teori sains. Unik ya. Ini orang yang mendapat hadiah Nobel. Yang baru-baru mendapat Nobel. Dalam penelitian lubang hitam. Dia berkata apa? Itu teorinya Stephen Hawking itu sebenarnya bukan teori. Bukan teori sains. Saudara, ternyata orang yang ateis itu di dalam dirinya itu justru banyak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ini Erwin Schrödinger. Ini juga peraih Nobel Fisika. Ya, peraih Nobel Fisika. Dia ngomong apa? Itu atau maksudnya sains tidak dapat menjelaskan kepada kita arti tentang merah dan biru. Sebenarnya tidak bisa menjelaskan apa itu merah, apa itu biru. Apa itu pahit, apa itu manis. Benar loh sekarang. Orang cuma, oh ini sensor manis, pahit. Tapi apa itu pahit, apa itu manis, sains sampai sekarang nggak bisa jelasin. Nggak bisa menjelaskan rasa sakit dan rasa senang. Ya, sains itu nggak tahu apa-apa tentang keindahan dan ketidakindahan. Coba secara sains jelaskan tentang apa itu indah. Nggak bisa sains menjelaskan. Ya, sains tidak bisa menjelaskan apa itu baik, apa itu buruk. Sains tidak bisa menjelaskan Allah dan kekekalan. Sains kadang-kadang berpura-pura, ya, saudara ya, banyak saintis itu apa? Pura-pura untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam wilayah ini, ya, dalam wilayah yang tidak bisa dijawab itu. Tetapi sebenarnya jawaban-jawabannya seringkali sedemikian konyol yang sebenarnya kita nggak usah menggubris gitu loh jawaban-jawaban tersebut. Karena konyol jawaban-jawabannya. Ya. Makanya banyak orang kemudian saintis ketika ngomong, oh Allah tidak ada, Allah ada, Allah tidak ada. Itu sebenarnya lompatan bukan lagi bicara sains. Yang sains tidak bisa jelaskan gitu loh saudara ya. Tapi kemudian mereka mencoba melakukan itu adalah sebuah kekonyolan-kekonyolan yang luar biasa. Ini seorang peraih Nobel Fisika yang menyadari ada batasan di dalam sains. Maka kemudian kita mendapatkan apa? Logika orang ateis yang berkata bahwa ateisme sesuai dengan sains itu sendiri bisa dipertanyakan. Kita mendapati banyak sebenarnya pertentangan di dalam diri mereka. Dan akhirnya kalau ketemu orang sains kita jawab secara sains, nanti larinya kemana? Bukan lagi ngomong sains. Tuhan itu baik, tapi kok suruh, misalnya di 1 Samuel, kok disuruh orang Israel bunuh wanita-wanita, anak-anak, orang Amalek waktu itu, kok bayi-bayi juga dibunuh gitu loh. Nah saudara, kemudian lari kemana-mana begitu ya, walaupun itu nanti juga perlu dijawab, dan saya bisa jawab juga begitu di situ kan saudara ya. Maka saudara, clear, kita nggak usah minder dengan iman kita. Tetapi kita bukan berarti, oh kalau saya nggak usah belajar baik-baik. Tetapi di situ kita harus hati-hati. Alkitab itu bicara tentang Allah, keselamatan dalam Kristus, bicara tentang manusia, dosa, kehendak Allah dan sebagainya.
Maka hati-hati, jangan jadikan Alkitab sebagai buku sains. Alkitab bukan buku sains. Waktu Alkitab berkata dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak pakai penjelasan, ini aku pakai teori ini loh. Teori ini, kalau Tuhan mau jelaskan, itu berapa tebal bukunya. Dan kalaupun dijelaskan, bayangkan orang 3.400 tahun yang lalu dijelaskan, atom aja nggak ngerti, elektron, proton aja nggak ngerti, begitu saudara ya. Terus dijelaskan dengan berbagai macam, ya matilah. Jadi gila, kita aja kalau diberikan begitu aja kita bisa gila, bener nggak? Alkitab memberikan, bukan tujuannya menjadi buku sains, tapi tidak bertentangan dengan sains. Dan hati-hati jangan jadikan Alkitab buku sains. Karena kadang-kadang sedih, saya lihat orang-orang itu mencoba menjadikan Alkitab itu buku yang aneh-aneh. Ada misalnya, saya pernah nemu di toko buku, makanan sehat menurut Alkitab. Alkitab bukan buku tentang gizi. Alkitab tidak bicara tentang gizi, saudara ya. Tapi sekarang ada orang-orang Alkitab ngomong apa? Ini buku Alkitab menjelaskan makanan-makanan yang sehat. Salah loh. Perjanjian baru itu mengizinkan kita makan babi. Tidak melarang kita makan babi. Babi itu enak enggak? Iya enak. Sangat enak, saya sangat suka. Apalagi bagian samcannya. Wis, apalagi digoreng kering. Waduh. Tapi apakah sehat? Ya enggak. Ya, dan Tuhan urusannya bukan mau ngurusin itu. Ya. Tuhan mau ngurusi apa? Bicara tentang keselamatan, tentang dosa yang Tuhan mau bereskan di dalam hidup kita. Tuhan supaya Tuhan mau berbicara tentang anugerahnya di dalam menyelamatkan kita. Yang kita tidak berdaya mengalahkan dosa itu. Nah saudara, hati-hati jangan jadikan Alkitab buku sains. Sebaliknya, sains itu bicara tentang apa? Alam. Jangan jadikan sains sebagai Alkitab. Nah banyak orang-orang Kristen, sayang sekali dalam pandangannya ya menolak Alkitab dan lebih meninggikan sains. Dan mereka berkata, ini orang Kristen sendiri loh. Ya Alkitab itu buku biasa, kayak novel, kayak apa buku-buku yang lain begitu. Menyedihkan karena mereka kemudian apa? Mereka nggak percaya mujizat, mereka nggak percaya Tuhan itu yang melampaui akal sanggup menciptakan alam semesta ini. Nah saudara, itu yang kita harus hati-hati. Kalau kita lihat Alkitab sendiri mengajarkan, Mazmur 19 ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Artinya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, bumi dan segala isinya. Mazmur 19 ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh dan memberi hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Firman Tuhan itu semuanya dari Tuhan. Maka perhatikan, Allah itu sumber, ya. Allah itu sumber, Allah itu yang memberikan alam, di dalamnya juga sains. Allah juga memberikan Alkitab, wahyu khusus, firman Tuhan. Dan dua-duanya bersumber dari Allah. Maka kalau dua-duanya bersumber dari Allah, maka tidak mungkin bertentangan satu dengan yang lain. Persoalan pertentangan yang terjadi bukan antara sains dengan Alkitab, tetapi antara Alkitab dengan ateisme, orang yang nggak percaya sama Tuhan. Itu yang terjadi. Karena apa? Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Maka saya harap ini cukup menolong kita, dan engkau sudah harus mulai memikirkan hidup di dalam zaman ini. Engkau semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan iman yang engkau hadapi. Engkau buka YouTube, di situ engkau akan dipresentasikan banyak pertanyaan-pertanyaan yang engkau kalau pikirkan, itu imanmu akan tergoncang. Tetapi justru itulah kadang-kadang baik juga kau digoncang-goncang. Supaya imanmu bukan iman sembarangan. Supaya imanmu bukan iman murahan. Tapi iman yang kokoh. Ya, iman yang berakar dalam dan kuat. Dan ini sebuah peperangan bagi kita. Nanti engkau punya menikah, engkau punya anak-anak. Anak-anakmu menghadapi lebih sulit lagi. Maka ini engkau bisa membimbing anak-anakmu menghadapi tantangan-tantangan ini. Menjawab iman mereka. Maka teman-teman, saya merindukan. Jangan jadi orang Kristen yang dangkal.
ya. Cuma datang main, kumpul, ya itu bagus. Tetapi engkau harus di dalam imanmu, engkau berakar sangat dalam. Engkau tahu apa yang kau percayai. Maka itu menjadi hal yang penting yang engkau harus kumpulkan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu kami hidup di dalam satu dunia yang semakin hari semakin tidak mudah. Ada tantangan Tuhan, orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman kami. Mencoba kemudian memperlihatkan bahwa Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Bahwa Alkitab tidak bisa dipercayai. Tetapi kembali Tuhan, kami mengucap syukur. Ada banyak anak-anak-Mu yang kemudian mereka bisa memberikan satu hal karena mereka juga belajar ilmu pengetahuan, maka mereka bisa membela, menjelaskan bahwa Alkitab sesungguhnya sangat dapat dipercayai. Dan iman yang kami percayai bukan iman yang sembarangan. Karena itu Tuhan, dorong kami untuk terus mau belajar, dan belajar. Bukan menjadi orang Kristen yang sembarangan, bukan menjadi orang Kristen yang dangkal Tuhan. Karena itu bimbinglah kami, tolonglah kami. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Teman-teman, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama. Jadi kita mulai Oktober ini minggu pertama, kita sudah berjalan ibadah kita secara onsite. Ingatkan teman-teman yang lain untuk juga boleh ikut bersama-sama ya. Walaupun maksimal kapasitasnya kurang lebih 140-an orang ya teman-teman. Tapi saya pikir ya ini masih ada yang kosong-kosong yang masih bisa diisi. Kita akan mengadakannya di KU1, Redeemer, dan KU4 pukul 6 sore. Ya. Nah minggu depan teman-teman kita ada perayaan HUT, ya perayaan HUT GKY Makassar ke-28. Nah perhatikan kita kebaktian minggu depan cuma satu kali, yaitu pukul 10 pagi teman-teman. Jadi jangan lupa ya, cuma satu kali kebaktian pukul 10 pagi. Nanti pembicaranya yaitu Pendeta Gunawan Tanu. Nah nanti pada malam harinya pukul 19.30 kita akan mengadakan seminar secara online ya pukul 19.30. Temanya mengapa sudah belajar Alkitab tapi hidup tak berubah. Ya ini kan unik ya, memang banyak orang Kristen yang belajar Alkitab tapi hidupnya enggak berubah. Nah ini pembicaranya Pendeta Yuso Adinarta, PhD, ya seorang yang sangat luar biasa. Teman-teman ikut ya seminar ini, sangat baik sekali. Ya kita mulai coba memikirkan kenapa sih hidupku ini kok nggak berubah, nggak bertumbuh gitu kan. Nah meeting ID-nya sudah nanti ada di Warta juga ya, nanti akan di-share semuanya di Warta juga ada ya teman-teman ya. Rebo ada kebaktian doa, kita juga akan kebaktian doa, akan juga on-site sekaligus online. Jadi teman-teman yang mau datang di Rabu secara on-site sudah kita perbolehkan untuk kita bersama-sama berdoa, ya hadir. Kemudian HUT Komisi Anak ada videonya, mereka akan merayakan juga HUT yang ke-28 minggu depan. Kita lihat dulu videonya ya. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku. Dari Komisi Pasutri juga bagi teman-teman yang sudah menikah ya, atau sudah pacaran boleh ya? Oh enggak boleh ya, sudah nikah ya. Oh yang sudah nikah itu diundang untuk ikut ya Jumat 15, yang nikah nanti ikut bimbingan pranikah dulu ya, yang pacaran. 15 Oktober ya, hari Jumat pukul 20 itu marriage killer ya, pembunuh pernikahan yang sesi keduanya, bicara tentang kebosanan dan renggangnya hubungan. Dari Komisi Wanita itu mereka ada HUT juga, mereka akan tanggal 15 hari Jumat mereka akan mengadakan aksi sosial di Panti Asuhan Murni ya. Hari Sabtu ada pernikahan antara saudara Kevin dan saudari Vira pukul 10.30 dan
terakhir dari sinode. Sinode itu hari ini bertepatan pas dengan hari ini itu launching satu aplikasi di kalian bisa download di App Store sama Play Store ya, di Android sama di iOS, iPhone gitu ya. Nah, kalian boleh download itu Hello God ya. Hello God ini memang aplikasi khusus untuk orang-orang muda. Konten-kontennya sangat menarik dan kemudian ada juga kalau kalian butuh untuk didoakan, nggak usah sebut namanya, nanti kalian bisa itu supaya kalian akan didoakan. Ya, ada mungkin forum diskusi dan sebagainya, ada fitur-fitur yang menarik khusus untuk orang-orang muda. Kita lihat videonya ya, teman-teman. Guys, berasa nggak sih jadi orang Kristen kita sering banget hidup pas-pasan? Bukan pas-pasan bokeh. Kalau kadang gue juga sering sih. I don't know about you guys, tapi gue sering banget ngalamin momen-momen pas-pasan. Contoh nih ya, pas ke gereja berasa kurang nyambung sama gaya orang pergaulannya. Pas ada masalah, bingung doanya gimana. Pas ikut gereja online, nguap mulu kayak panda. Pas baca Alkitab, mata langsung lebih berat dari badan gua. Serba pas-pasan kan? Nah kalau lu kayak gua, pas baru launching apps yang namanya Hello God. Pas lagi marah kayak, sedih kayak, bingung kayak, ada konten yang disesuaikan sama perasaan kita. Pas mau curhat dan saling ngedoain, ada tempatnya kita cerita dan didukung. Gak perlu sebut nama lagi, jadi gak usah pakai grogi. Pas baca Alkitab sering bingung. Nah, ada Smart Bible yang langsung nunjukin konten video untuk bantu ngejelasin ayat yang kita baca. Pas punya cerita untuk di-sharingkan, pas banget. Di sini semua bisa kontribusi. Kalau ceritamu pas, kita bakal tayangin biar semua bisa belajar dari your very own life. Jadi gimana guys? Pas gak? Pas lah, masa enggak? So let's go guys, pas banget udah ada di Play Store dan di App Store. Tunggu apa lagi? Download mumpung gratis. Pas apapun, buka Hello God. Doa dan harapan kami adalah aplikasi Hello God yang dirancang dan dikembangkan oleh Sinode GKY menjadi berkat besar bagi keluarga besar GKY, khususnya untuk anak-anak muda di lingkungan GKY, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebagai salah satu alat bantu untuk pertumbuhan iman. Mari kita mendoakan dan memberikan dukungan pelayanan melalui aplikasi ini. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh ditaburkan bagi setiap kita. Mari sama-sama saat ini kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Jemaat yang beribadah di tempat ini boleh melakukan scan QR maupun memberikan persembahan melalui amplop yang telah tersedia di kursi saudara. Dan teman-teman yang beribadah di rumah boleh memberikan persembahan melalui scan barcode yang ada di layar saudara. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Ku beri yang terbaik. Tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu sebagai persembahan, terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, terbesar-Mu, ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan,
kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, biarlah seperti pujian kami ini Tuhan, kami mau selalu memberikan yang terbaik bagi Engkau, sebab Engkau Allah yang terlebih dahulu bahkan selalu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Saat ini kami telah membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan, persembahan ini Tuhan sucikan, kuduskan, boleh dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, boleh memberkati banyak orang ya Tuhan. Dan berkatilah setiap kami ya Tuhan. Tuhan menyucikan hati kami, biar kami memberikan persembahan ini semata-mata hanya Engkau, dan Tuhan berikan kesadaran bagi kami bahwa segala apa yang kami miliki ini Tuhan semua hanya dari Engkau dan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami juga boleh bawa setiap seluruh kehidupan kami boleh menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. kasih yang sempurna dari Allah Bapa, anugerah yang berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan pertolongan, kekuatan, hikmat dari Roh Kudus menyertai teman-teman sekalian, dimanapun engkau berada, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Saat teduh, kebaktian kita selesai. Bagi teman-teman yang belum menyelesaikan persembahan, teman-teman dapat menyelesaikannya.